warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pujiana, NIM 19.600.37 dari Program Studi Tadis Matematika Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare. Adapun yang akan saya bahas dalam video ini yaitu sistem persamaan linier, akar persamaan nonlinier, interpolasi, integral numerik, diferensial numerik, dan persamaan diferensial biasa. Sebelum masuk ke pembahasan materi, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai beberapa materi terkait materi yang akan dibahas dalam metode numerik, di mana yang pertama yaitu kedudukan dan hubungan metode numerik pada kalkulus, aljabar, dan matematika komputasi. Yang kedua, alasan mengapa metode numerik ini sangat dibutuhkan dalam kajian matematika. Yang ketiga, alasan mengapa metode numerik ini membutuhkan aspek fasilitas ataupun teknik komputasi serta software yang akan digunakan dalam menyelesaikan persamaan matematika. Yang keempat, jenis-jenis galat, dan yang kelima, materi yang akan dibahas dalam video ini. Langsung saja, untuk poin yang pertama yaitu kedudukan dan hubungan numerik pada kalkulus, aljabar, dan matematika komputasi. Di mana kedudukan mata kuliah ini adalah kegiatan praktik menggunakan MATLAB untuk menyelesaikan masalah matematika secara numerik. Untuk mengambil mata kuliah ini, mahasiswa sudah harus mengambil mata kuliah kalkulus, aljabar, linier, serta matematika komputasi. Karena penggunaan MATLAB ini sangat cocok untuk komputasi numerik dan memerlukan teknik pemrograman yang sangat sederhana. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa belajar menggunakan berbagai alternatif penyelesaian masalah matematika yang secara numerik, berlatih berpikir secara sistematis dan algoritmik, yakni menyelesaikan masalah langkah demi langkah untuk menarik suatu kesimpulan. Karenanya, setelah selesai mengikuti perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa dapat menggunakan metode numerik yang sesuai dengan menggunakan bahasa pemrograman MATLAB untuk menyelesaikan masalah-masalah matematika. Kemampuan ini berguna untuk menyelesaikan masalah-masalah matematika yang tidak dapat diselesaikan secara analitik atau manual. Sebagai kesatuan, mata kuliah ini adalah kegiatan praktik menggunakan program MATLAB untuk menyelesaikan masalah matematika secara numerik. Untuk mengambil mata kuliah ini, mahasiswa sudah harus mengambil mata kuliah aljabar, kalkulus, dan matematika komputasi. Penggunaan MATLAB dikarenakan program komputer ini sangat cocok dengan komputasi numerik dan membutuhkan program yang sangat sederhana, di mana dalam mata kuliah ini mahasiswa belajar menggunakan berbagai alternatif penyelesaian masalah matematika secara numerik, berlatih berpikir secara sistematik dan algoritmatik, yakni menyelesaikan masalah langkah demi langkah untuk menarik suatu kesimpulan. Oleh karena itu, setelah selesai mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan dapat menggunakan metode numerik yang sesuai dengan menggunakan bahasa pemrograman MATLAB dalam menyelesaikan suatu masalah-masalah matematika yang tidak bisa diselesaikan secara analitik. Kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan terkait metode numerik dengan MATLAB sangat berguna karena tidak semua permasalahan matematika itu bisa diselesaikan secara analitik. Dan kadang ada persoalan matematika yang tidak dapat diselesaikan atau tidak ada penyelesaiannya, sehingga metode numerik ini sangat dibutuhkan dalam penyelesaian permasalahan matematika. Selanjutnya yaitu alasan mengapa metode numerik ini dibutuhkan dalam kajian matematika. Nah, alasannya karena metode numerik ini merupakan suatu teknik untuk menyelesaikan masalah matematika yang efektif dan efisien. Dengan bantuan komputer, ia sanggup menangani masalah yang sulit dan melibatkan perhitungan yang luas, misalnya untuk memecahkan masalah solusi suatu persamaan tak linier, sistem persamaan yang besar, dan permasalahan lainnya, termasuk dalam teknik dan sosial. Masalah yang sering sulit atau bahkan tidak mungkin dapat diselesaikan secara analisis dapat diselesaikan dengan metode numerik. Hal ini kenapa metode numerik sangat dibutuhkan dalam penyelesaian matematika. Selanjutnya yang ketiga,
Alasan mengapa metode numerik ini membutuhkan aspek fasilitas ataupun teknik komputasi, dan apa saja software yang digunakan dalam penyelesaiannya. Nah, metode numerik ini membutuhkan aspek dan fasilitas, yaitu komputer, karena dalam penyelesaian masalah menggunakan metode numerik, menggunakan operasi aritmetika yang berulang, sehingga dalam proses penyelesaiannya itu membutuhkan banyak waktu dan akan terjadi kesalahan dalam perhitungan. Oleh sebab itu, dengan perhitungan metode numerik ini, kita sangat membutuhkan bantuan komputer dalam penyelesaiannya. Hal inilah yang kita biasa sebut dengan proses komputasi numerik. Adapun software-software yang biasa digunakan dalam penyelesaian permasalahan metode numerik yaitu Microsoft Excel, Maple, MATLAB, atau program paket lainnya yang tersedia dan diperdagangkan sehingga mudah didapat dan yang dalam pengoperasiannya mencakup metode numerik. Dengan demikian, pemecah masalah tinggal menyesuaikan dengan karakteristik program paket tersebut dengan algoritma yang digunakan, sehingga mudah bagi kita dalam menyelesaikan suatu permasalahan matematika yang rumit dengan menggunakan metode bantuan dari komputer. Selanjutnya untuk poin yang keempat, yaitu jenis-jenis galat. Menganalisis galat sangat penting di dalam perhitungan yang menggunakan metode numerik. Galat berasosiasi dengan seberapa dekat solusi hampiran terhadap solusi sejatinya. Semakin kecil galatnya, semakin teliti solusi numerik yang didapatkan. Galat atau biasa kita sebut dengan error dalam metode numerik adalah selisih yang ditentukan antara nilai sebenarnya dengan nilai yang dihasilkan dengan metode numerik. Dalam metode numerik, hasil yang diperoleh bukanlah hasil yang sama persis dengan nilai sejatinya. Akan selalu ada selisih karena hasil yang didapat dengan metode numerik merupakan hasil yang diperoleh dengan proses iterasi atau disebut juga looping untuk menghampiri nilai sebenarnya. Meskipun demikian, bukan berarti hasil yang didapat dengan metode numerik itu salah, karena galat tersebut dapat ditekan sekecil mungkin, sehingga hasil yang didapat sangat mendekati nilai yang sebenarnya, atau biasa dikatakan galatnya mendekati nol. Yang terlihat pada gambar di samping, di mana epsilon itu merupakan galat, sedangkan A merupakan nilai yang sebenarnya dan alfa merupakan nilai hampiran. Jadi galat diperoleh dari perbandingan selisih dari nilai sebenarnya dikurang nilai hampiran. Kesalahan numerik terjadi karena 3 hal, antara lain kesalahan bawaan yaitu atau inherent error, di mana kesalahan ini merupakan kesalahan data yang timbul akibat adanya pengukuran, human error seperti kesalahan pencatatan atau tidak memahami hukum-hukum fisik dari data yang diukur. Yang kedua yaitu kesalahan pembulatan atau round-off error, di mana perhitungan yang metode numerik ini hampir selalu menggunakan bilangan real. Masalah yang timbul bila komputasi numerik dikerjakan oleh mesin, dalam hal ini komputer, karena sebuah bilangan real tidak dapat disajikan secara tepat dalam komputer. Ini merupakan keterbatasan komputer dalam menyajikan bilangan real menghasilkan galat yang disebut galat pembulatan. Yang ketiga, kesalahan pemotongan atau truncation error, di mana galat pemotongan adalah galat yang ditimbulkan oleh pembatasan jumlah komputasi yang digunakan pada proses metode numerik. Nah, galat pemotongan atau truncation error merupakan galat yang terjadi jika hampiran digunakan untuk menyatakan suatu prosedur matematis, sedangkan galat pembulatan merupakan galat yang terjadi jika bilangan hampiran digunakan untuk menyatakan bilangan eksak. Kedua jenis galat ini mempunyai hubungan antara hasil eksak atau hasil yang sejati, dan hampirannya dapat dirumuskan sebagai nilai sejati sama dengan hampiran ditambah galat. Ada juga cara untuk menghitung besarnya besaran yang sedang dievaluasi, dengan menormalkan galat terhadap nilai sejati dengan berikut, di mana galat relatif juga dapat dikalikan dengan 100%, sehingga mana untitled ini menunjukkan peran galat relatif sejati.
Selanjutnya, untuk poin yang kelima, yaitu materi-materi yang akan saya bahas di dalam video ini, di mana materinya yaitu sistem persamaan linear, akar persamaan nonlinear, interpolasi, integrasi numerik, diferensiasi numerik, dan persamaan diferensial biasa. Nah, di mana sistem persamaan linear ini atau SPL adalah suatu sistem persamaan linear yang terdiri atas sejumlah berhingga persamaan linear dalam sejumlah berhingga variabel, di mana dalam menyelesaikan suatu persamaan linear adalah dengan mencari nilai-nilai variabel-variabel tersebut yang memenuhi semua persamaan linear yang diberikan. Adapun metode dalam penyelesaiannya yaitu eliminasi Gauss, metode Gauss-Jordan, dekomposisi atau faktorisasi LU, galat dalam penyelesaian SPL, iterasi Jacobi, iterasi Gauss-Seidel, dan metode SOR. Yang kedua yaitu materi akar persamaan nonlinear atau APNL, di mana persamaan nonlinear ini diperlukan akar-akar, di mana akar sebuah persamaan nonlinear yaitu fx sama dengan 0, di mana nilai x ini merupakan yang menyebabkan nilai fx itu sama dengan 0. Contoh sederhananya yaitu persamaan adalah persamaan kuadratik yang berbentuk x sama dengan ax pangkat 2 tambah bx tambah c. Adapun metode penyelesaian akar persamaan linear yaitu metode tertutup atau metode tertutup dan metode terbuka, di mana metode tertutup ini dibagi menjadi dua, yaitu metode dissection dan metode regular falsi. Sedangkan metode terbuka dibagi menjadi tiga, yaitu metode titik stop, metode Newton-Raphson, dan metode secant. Selanjutnya, materi interpolasi, di mana interpolasi ini merupakan teknik dalam mencari suatu variabel yang hilang pada rentang data yang diketahui. Manfaat dari interpolasi sendiri yaitu mencari nilai-nilai antara yang tidak ada pada data sehingga bisa dimanfaatkan untuk menghaluskan kurva atau penghalusan peta dan pencarian nilai menggunakan fungsi pendekatan seperti pendekatan linear, kuadratik, dan polinomial. Adapun metode interpolasi sendiri yaitu metode interpolasi linear, kuadrat, metode interpolasi polinom Newton, Lagrange, dan spline, di mana spline ini dibagi menjadi dua, yaitu spline linear dan spline kuadrat. Selanjutnya, materi integrasi numerik, di mana integrasi numerik ini digunakan untuk menyelesaikan integral yang sulit diselesaikan secara analisis dan integral yang disajikan dalam bentuk tabulasi atau bentuk tabel yang dalam tabelnya itu hanya diketahui nilai x dan xi-nya saja. Adapun metode dalam mencari integrasi numerik yaitu integral Riemann, metode Piast, metode integral Riemann, metode Piast, metode Newton-Cotes, integrasi Gauss, dan integrasi Romberg, di mana biasanya dibagi menjadi tiga, yaitu metode kaidah trapesium, segi 4, dan kaidah titik tengah. Dan metode Newton-Cotes juga terbagi menjadi tiga, yaitu metode trapesium, metode Simpson 1/3, dan metode Simpson 3/8. Adapun materi yang selanjutnya itu metode diferensiasi numerik atau turunan numerik, di mana diferensiasi numerik ini digunakan untuk menentukan nilai fungsi fx yang rumusnya tidak diketahui secara eksplisit, tetapi hanya diketahui memiliki bentuk titik data yang dilalui suatu kurva saja. Adapun penurunan fungsi secara numerik dibagi menjadi dua, yaitu turunan tingkat 1 dan turunan tingkat 2 atau orde yang lebih tinggi. Di mana turunan tingkat 1 ini memuat rumus selisih maju 2 titik, rumus selisih pusat 2 titik, dan rumus selisih mundur 2 titik, ekstrapolasi Richardson, serta hampiran turunan dengan interpolasi. Selanjutnya untuk turunan tingkat 2 dan yang lebih tinggi terdiri dari rumus selisih pusat untuk orde yang lebih tinggi dan turunan polinomial interpolasi. Untuk materi yang selanjutnya itu persamaan diferensial biasa atau PDB, di mana persamaan diferensial biasa ini merupakan alat yang penting
digunakan dalam memodelkan berbagai fenomena dan masalah dalam bidang ilmu kimia, fisika, biologi, ekonomi, dan teknik. Pemunculan persamaan-persamaan diferensial di dalam matematika terapan pemunculan persamaan-persamaan diferensial dalam matematika terapan tidak lain karena kebanyakan hukum-hukum di dalam kajian ilmiah dapat dinyatakan dalam laju perubahan. Persamaan diferensial adalah suatu persamaan yang memuat satu atau lebih turunan dari fungsi yang tidak diketahui. Persamaan diferensial biasa adalah persamaan diferensial yang hanya mempunyai satu peubah bebas, di mana peubah bebas ini biasanya kita simbolkan dengan X. Adapun metode dalam mencari persamaan diferensial biasa ini ada 3, yaitu metode Euler, metode Heun, dan metode Runge-Kutta. Di mana metode Runge-Kutta ini ada metode Runge-Kutta orde 1, orde 2, orde 3, dan orde 4. Mungkin itulah tadi sedikit pengantar mengenai metode numerik, mata kuliah metode numerik sebelum kita membahas terkait materi-materi dalam metode numerik.